Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Adi selaku dosen kami dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, saya Rangga Ramdhani dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang Unilever Indonesia. Adapun anggota kelompok saya terdiri dari Mas Eri, Mas Dayat, Mbak Dayu, dan Mbak Kairin. Baik, terima kasih. Langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yang akan saya sampaikan materi tentang Unilever Indonesia. Sejak tanggal 5 Desember 1933, Unilever Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan fast moving consumer goods terkemuka di Indonesia yang senantiasa menemani keseharian masyarakat melalui beragam produknya seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Waltz, Royco, Bangau, dan masih banyak lagi. Unilever Indonesia pertama kali menawarkan sahamnya kepada publik pada tahun 1981 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 11 Januari 1982. Saat ini Unilever Indonesia yang berkantor pusat di Tangerang memiliki lebih dari 40 brand dan juga 9 pabrik yang bertempat di area industri Jababeka, Cikarang, dan Rungkut, Surabaya. Pabrik serta produk kami juga telah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Lebih dari 4.000 karyawan turut berkontribusi dalam perkembangan bisnis kami. Bagi kami, karyawan merupakan aset penting bagi perusahaan. Dan kami percaya peningkatan kapasitas para karyawan secara berkelanjutan dapat mendukung perusahaan agar tetap kompetitif. Unilever adalah perusahaan yang dibangun atas dasar purpose atau tujuan mulia. Purpose merupakan jantung dari segala yang kami lakukan baik sebagai karyawan, brand maupun perusahaan. Setelah lebih dari 87 tahun, purpose kami tidak pernah berubah. Kami ingin menjadikan kehidupan berkelanjutan sebagai hal yang lumrah untuk dimiliki. Kami selalu berupaya menciptakan masa depan yang lebih baik setiap seharinya melalui produk-produk dan kampanye kami. Kami juga menginspirasi masyarakat untuk mengambil tindakan kecil dalam kehidupan sehari-hari agar dapat membuat perubahan bagi dunia. Kami bertekad untuk mengelola dan menerapkan bisnis secara bertanggung jawab dan berkelanjutan agar dapat terus berkembang seraya mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan dampak sosial positif bagi masyarakat. Terima kasih penjelasan dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan berikutnya dengan teman saya. Silakan. Sejak 2010, komitmen berkelanjutan Unilever yang tercantum pada strategi Unilever Sustainable Living Plan atau bisa disingkat USLP telah memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat serta lingkungan. Kini, setelah lebih dari 10 tahun penerapan USLP di Indonesia, perusahaan memperkuat komitmen untuk menumbuhkan bisnis yang berkelanjutan yang berlandaskan pada tujuan mulia dan relevan serta mampu bersaing di masa depan. Strategi ini dinamakan Unilever Compass. Kami memiliki 3 kepercayaan bahwa brand dengan tujuan mulia ini akan bertumbuh, perusahaan dengan tujuan mulia akan bertahan, dan individu dengan tujuan mulia akan berkembang. The Unilever Compass memiliki 3 fokus utama, yaitu membangun planet yang lebih lestari, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, dan berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Kami percaya keberadaan kami akan bisa membantu membangun masa depan yang lebih cerah. Karena bagi kami, bisnis seharusnya mampu menjadi bagian dari sosial atas solusi berbagi permasalahan yang dihadapi dunia. Pada 22 November 2000, Unilever Indonesia mengadakan perjanjian dengan PT Anugrah Indah Pelangi untuk mendirikan perusahaan baru yaitu PT Anugrah Lever PT AL yang bergerak di bidang manufaktur, pengembangan, pemasaran, dan penjualan dari kecap, saus, cabai, serta saus lainnya seperti Bango dan merek lain di bawah lisensi perusahaan untuk PT AL.
Berselang 2 tahun, tepatnya pada 3 Juli 2002, Unilever Indonesia kembali mengadakan perjanjian dengan Texem Research Berhad untuk mendirikan perusahaan baru yaitu PT Teknopia Lever yang bergerak di bidang distribusi, ekspor dan impor barang-barang dengan merek dagang Domestos Nomos pada 7 November 2003. Texem Research Berhad menandatangani perjanjian jual beli saham dengan Teknopia Singapura Pte Ltd di mana Texem Research Berhad setuju untuk menjual semua sahamnya di PT Teknopia Lever ke Teknopia Singapura Pte Ltd. Dalam rapat umum luar biasa perusahaan, pada 8 Desember 2003, Unilever Indonesia menerima persetujuan dari pemegang saham minoritasnya untuk mengakuisisi saham PT Knorr Indonesia atau yang biasa disebut dengan PT KI dari Unilever Overseas Holdings Limited pihak terkait. Akuisisi ini efektif berjalan pada tanggal penandatanganan perjanjian jual beli saham antara perusahaan dan Unilever Overseas Holdings Limited pada 21 Januari 2004. Oke, selanjutnya tahun bersejarah Unilever Indonesia. Jadi Unilever mempunyai tahun bersejarahnya di Indonesia ya. Yang pertama, tahun 1933 pendirian perseroan di Angke, Jakarta dengan nama Lever Zip Fabrication Entity V. Unilever Indonesia pertama kali didirikan pada 5 Desember 1933 dengan nama Lever Zip Fabrication Entity V yang bertempat di daerah Angke, Jakarta Utara berdasarkan Akta nomor 23 dari Mr. A.H. van Ophuijsen, notaris di Batavia. Akta ini disetujui oleh Jenderal Gioval van Nederland Indi berdasarkan surat nomor 14 pada 16 Desember 1933, terdaftar di Raad van Justitie Batavia nomor 302 pada 22 Desember 1933 dan diterbitkan dalam Java Sekoran pada 9 Januari 1934. Selanjutnya, tahun 1936 memperkenalkan sabun Lux di Indonesia. Tahun selanjutnya, 1982, Unilever Indonesia melaksanakan pengalaman umum perdana mencatatkan 15% sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham UNVR. Selanjutnya, tahun 1990, pembukaan pabrik personal care di Rungkut, Surabaya, dan mengakuisisi Sariwangi yang memasuki bisnis teh. Selanjutnya, tahun 1992, pembukaan pabrik es krim Walls di Cikarang dan memperkenalkan produk Cornello dan Pedal Pop. Selanjutnya, tahun 2001, akuisisi Bango, awal masuknya Unilever Indonesia ke bisnis kecap. Nah, jadi sebelum tahun 2001 ya, pada tanggal 22 November 2000, Unilever Indonesia mengadakan perjanjian dengan PT Anugrah Indah Pelangi untuk mendirikan perusahaan baru yaitu PT Anugrah Lever, disingkatnya PTAL, yang bergerak di bidang manufaktur, pengembangan, pemasaran, dan penjualan dari kecap, serta saus cabai, maupun saus lainnya seperti Bango dan merek lain di bawah lisensi perusahaan untuk PTAL. Nah, selanjutnya, tahun 2008, pembukaan pabrik baru untuk produk skincare yang terbesar di Asia, yaitu tepatnya di Cikarang. Akuisisi Buah Vita dan Gogo memasuki bisnis jus buah di Indonesia dan mulai menerapkan SAP di seluruh kegiatan operasional yang ada di Indonesia. Nah, sebelum tahun 2008, pada tahun 2007 juga, perusahaan menandatangani perjanjian bersyarat untuk membeli merek Buah Vita dan Gogo, minuman Vitality berbasis buah dari Ultra. Transaksi ini selesai pada Januari 2008. Selanjutnya, 2012 ya, tahun 2012 berhasil mencapai tujuan melipat gandakan bisnis dalam 5 tahun dan meraih hasil penjualan lebih dari 27 triliun rupiah. Dan selanjutnya, tahun 2013 meluncurkan Project Sunlight, sebuah inisiatif untuk menginspirasi masyarakat dalam menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak Indonesia dan generasi penerus, menandai peringatan 80 tahun perjalanan Unilever di Indonesia. Jadi Project Sunlight itu, aku bakal jelasin sedikit ya mengenai Project Sunlight itu. Project Sunlight dari Unilever ini mengajak orang untuk melakukan tiga tindakan sederhana, yaitu lihat, act, and join. Unilever ingin membantu orang-orang melihat masa depan yang lebih cerah. Unilever ingin mendorong orang-orang untuk act dengan melakukan hal-hal kecil yang jika digabungkan dan akan berkontribusi pada masyarakat dan lingkungan yang lebih baik.
Unilever di seluruh dunia dan mengundang orang-orang untuk terlibat dalam melakukan hal-hal kecil yang membantu keluarga mereka sendiri, membantu orang lain, dan membantu planet ini. Project Sunlight telah diinformasikan oleh kekayaan wawasan konsumen Unilever, termasuk penelitian internasional baru yang ditugaskan oleh Unilever. Hal ini menunjukkan bahwa anak adalah kunci untuk memotivasi orang dewasa agar mau mengadopsi gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan pengaruh yang kuat pada orang tua untuk mengubah perilaku mereka. Penelitian juga menunjukkan bahwa ada momen-momen penting terkait anak, khususnya seputar kelahiran anak pertama, ketika orang lebih terbuka terhadap perubahan perilaku dan gaya hidup mereka sendiri. Kami memilih nama Sunlight sebagai penghormatan kepada pendiri kami, William Lever, yang visi beraninya 130 tahun lalu untuk menjadikan kebersihan sebagai hal yang lumrah. Dengan sabun Sunlight mengilhami tujuan ambisius kami saat ini, menjadikan kehidupan yang berkelanjutan sebagai hal yang lumrah. Sinar matahari juga mencerminkan rasa kemungkinan dan optimisme yang menjadi ciri pendekatan Unilever. Nah, jadi Project Sunlight yang dari Unilever ini barusan ada aku jelasin sedikit ya. Unilever ini meluncurkan inisiatif jangka panjang baru, Unilever Project Sunlight, memotivasi jutaan orang untuk hidup secara berkelanjutan. Nah, Project Sunlight ini juga mengikuti matahari dengan diluncurkan pertama kali saat fajar di Indonesia, kemudian India, Inggris, dan Brazil sebelum mencapai puncaknya di AS, Amerika Serikat. Dirancang untuk menarik orang dimanapun dan khususnya orang tua, mendorong mereka untuk bergabung dengan apa yang dilihat Unilever sebagai komunitas orang yang terus berkembang yang ingin membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik untuk anak-anak dan generasi mendatang. Nah, selanjutnya, pada tahun 2014, peluncuran program Bitob untuk Indonesia ya, Bitob untuk Indonesia, sebagai bagian dari komitmen jangka panjang Lifebuoy untuk Indonesia yang lebih sehat. Nah, jadi Bitob itu PT Unilever Lifebuoy Indonesia ya, membuat iklan kesehatan masyarakat ya. Iklan kesehatan masyarakat menaikkan citra perusahaan dengan mengambil tempat atau lokasi di Desa Bitobe, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT. Nah, jadi ini ada cuplikan iklan gitu ya. Dia membuat iklan kesehatan masyarakat untuk mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat. Salah satunya dengan selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun ya. Iklan yang dibuat oleh PT Unilever Lifebuoy ini dilihat dari etika bisnis ya, merupakan suatu perbuatan yang baik karena etika bisnis merupakan studi mengenai moral yang baik atau salah. Nah, jadi PT Unilever Indonesia ini melakukan strategi pemasarannya di Desa Bitobe, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur ya, bertujuan untuk mengetahui mengapa penayangan iklan kesehatan masyarakat dalam rangka menaikkan citra perusahaan oleh PT Unilever Indonesia di Desa Bitobe, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, tahun 2015, pembukaan pabrik ke-9 yang menempati lahan seluas 6 hektar di Cikarang dan memiliki kapasitas produksi tahunan 7 juta unit bumbu masak dan kecap. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Dayu. Pada tahun 2015, pembukaan pabrik ke-9 yang menempati lahan seluas 6 hektar di Cikarang dan memiliki kapasitas produksi tahunan 7 juta unit bumbu masak dan kecap. Pada tahun 2016, menempati kantor pusat baru di area seluas 3 hektar bertepatan di Green Building di BSD City, Tangerang. Kantor ini menampung sekitar 1.500 karyawan dan diresmikan pada tahun 2017. Pada tahun 2017, memperingati 35 tahun pencatatan saham Unilever Indonesia di Bursa Efek Indonesia. Sejak IPO pada tahun 1982, saham Perseron telah meningkat lebih dari 1.570 kali dan aset telah tumbuh lebih dari 110 kali lipat. Pada tahun 2018, meluncurkan kategori baru yaitu kategori saus dengan mempersembahkan brand saus sambal Jawara dan meluncurkan brand perawatan tubuh baru Korea Gold. Divestasi aset kategori Speed pada 2 Juli 2018 dengan nilai transaksi sebesar 2,8 triliun. Pada tahun 2019 memperoleh persetujuan pemegang saham atas perubahan nilai nominal saham, perubahan dari nilai nominal 10 per saham menjadi 2 per saham karena adanya stock split
festif per 2 Januari 2020. Pada tahun 2020 meluncurkan kampanye Mari Berbagi Peran dengan komitmen 200 miliar bagi masyarakat untuk menghadapi pandemi COVID-19. 2021 meluncurkan Unilever Muslim Center of Excellence sebagai pusat ekonomi syariah dan insting bagi ragam inovasi dan produk kebutuhan konsumen muslim Unilever di Indonesia dan dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, Unilever mengalami penurunan di setiap brand yang dipegang oleh Unilever akibat persaingan dengan rival mereka. Pada tahun 2022, Unilever menjual brand antara lain seperti Blueband dan Sariwangi. Dari beberapa penurunan dan masalah yang dihadapi perusahaan ini, mereka juga mulai mengurangi karyawan yang mereka miliki hampir dari 30%, dan mulai per tahun ini di setiap karyawan hanya dikontrak selama 6 bulan dalam perjanjian PKWT. Tetapi di balik masalah yang dihadapi, Unilever sangat memperhatikan setiap hak yang dimiliki karyawan seperti salary, BPJS, insentif, dan penunjang lainnya. Pemimpin saat ini di Unilever Indonesia adalah Herman Basri. Beliau berasal dari India. Di tahun 2023, Unilever mulai bangkit dan mencetuskan inovasi-inovasi terbaru di setiap brandnya agar tetap bersaing dan bertahan dengan rivalnya. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.